Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Anugrah dengan NPM 227007097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, visualisasi informasi mengenai dataset student performance. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Erna yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi. Sebelumnya kita akan bahas dulu apa yang ada dalam PowerPoint ini. Pertama akan ada deskripsi dataset, lalu akan ada visualisasi data, lalu akan ada bagian analisis keterbacaan, lalu terakhir kesimpulan. Kita lanjut ke bagian pertama yaitu deskripsi dataset. Nah, dataset ini saya ambil dari situs Kaggle di mana judulnya adalah Dataset Students Performance in Exam, yang artinya kesiapan siswa menghadapi ujian. Jadi dataset ini itu merupakan kumpulan data yang berisi informasi mengenai hasil ujian siswa dalam tiga mata pelajaran utama, yaitu matematika, membaca, dan menulis. Nah, selain itu juga dataset ini itu berisi juga variabel-variabel eksternal yang mungkin nanti kita akan analisis apakah ada keterkaitannya atau mempengaruhi dari si kesiapan siswa tersebut. Nah, dan juga secara umum variabel dalam dataset ini juga terbagi dua jenis. Ada variabel kuantitatif dan variabel kategorikal. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan analisis. Ada tiga pertanyaan analisis yang mana tiga pertanyaan ini akan dijawab dengan visualisasi yang mana datanya diperoleh dari dataset ini, dataset eh, apa tadi performance experience student. Nah, yang pertama, apakah terdapat perbedaan nilai ujian berdasarkan jenis kelamin? Dan di sini saya mengambil nilai ujian pada matematika. Lalu yang kedua pertanyaannya adalah apakah siswa yang mengikuti kursus persiapan ujian mendapatkan nilai lebih tinggi dibandingkan yang tidak? Lalu yang terakhir, bagaimana hubungan antara nilai matematika membaca dan menulis? Oke, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan visualisasi data. Oke, berbagai pertanyaan analitis yang telah dirumuskan sebelumnya akan dijawab menggunakan teknik visualisasi yang sesuai. Nah, visualisasi ini bertujuan untuk menggambarkan pola dan hubungan antar variabel dalam dataset tersebut. Oke, kita akan menjawab pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan nilai matematika berdasarkan jenis kelamin? Dan di sini saya menggunakan visualisasi box plot. Dan berdasarkan visualisasi, terdapat eh, pertemuan penting, yaitu median nilai matematika siswa laki-laki lebih tinggi dibandingkan siswa perempuan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa laki-laki cenderung menunjukkan bahwa nilai mereka lebih tinggi dari perempuan. Dilanjut lagi, sebaran nilai siswa laki-laki lebih luas dibandingkan siswa perempuan. Hal ini berarti terdapat lebih banyak variasi nilai di antara siswa laki-laki dengan beberapa mendapatkan nilai yang sangat tinggi, sementara yang lain mendapatkan nilai yang lebih rendah. Lalu, nilai siswa perempuan lebih terpusat, rentang interkuartil. Mereka lebih kecil dibandingkan laki-laki yang mengindikasikan bahwa nilai mereka cenderung lebih konsisten dan tidak terlalu bervariasi. Ini juga saya menggunakan bahasa pemrograman Python yang saya jalankan di VS Code. Kita akan buka VS Code-nya. Nah, ini pertama kita import dulu library, Pandas, Seaborn, dan Matplotlib. Lalu kita baca si file CSV-nya, yaitu Student Performance CSV. Lalu di sini kita buat box plotnya dengan sumbu X dan Y. Ya, sumbu X-nya Gainer dan sumbu Y-nya Math Score. Lalu di sini kita kasih judul distribusi nilai matematika berdasarkan jenis kelamin. Lalu judul X-nya jenis kelamin dan sumbu Y-nya adalah nilai matematika. Lalu kita tampilkan di sini. Oke, lanjut.
kita akan menjawab pertanyaan dari apakah kursus itu mempengaruhi dari nilai-nilai si siswa tersebut dengan menggunakan visual bar chart. Nah, dengan hasil ini diketahui ya, sisi kiri ini adalah siswa yang tidak mengikuti kursus sebelum ujian. Sedangkan yang sisi ini adalah siswa yang mengikuti kursus. Terlihat bahwa siswa yang mengikuti kursus lebih dominan memiliki nilai yang atas rata-rata ini. Artinya, siswa yang menyelesaikan kursus memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dalam semua mata pelajaran. Kenaikan nilai yang paling signifikan terlihat pada mata pelajaran membaca dan menulis. Meskipun nilai matematika juga meningkat setelah mengikuti kursus, peningkatannya tidak sebesar dua mata pelajaran lainnya. Seperti itu. Dan berikut untuk demonya. Ini. Nah, kita lihat di sini seperti biasa. Kita import dulu library, lalu kita baca JSP-nya. Lalu kita membuat variabelnya di sini, namanya, dan juga di sini kita akan membuat bar chart-nya dengan titel atau dengan judul rata-rata nilai berdasarkan kursus berdasarkan ujian. Lalu sumbu X-nya status kursus persiapan, sumbu Y rata-rata nilai, dan kita di sini menggunakan legend supaya mendeskripsikan dari warna-warna yang ada dalam visual tadi. Lalu kita show dan hasilnya seperti ini. Lanjut. Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah ada korelasi antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Ya, saya menggunakan heat map di sini. Ternyata hasilnya dari visual ini kita mendapatkan scale mulai dari minus 1 di sini ya. Di mana minus 1 ini sebenarnya menunjukkan tidak ada keterkaitan. Tapi di sini tidak saya lampirkan. Jadi saya mulai dengan nilai 0,825 dan 1. Dan ketika kita lihat di sini, maka korelasi tertinggi terjadi antara pelajaran membaca dan menulis. Kita lihat di sini ada reading score dan writing score. Oke, 0,95 di mana nilai ini mendekati eh, nilai 1 yang artinya ada keterkaitan dengan pelajaran ini. Lalu hubungan antara nilai matematika dan membaca juga cukup kuat 0,82 meskipun tidak sekuat yang tadi. Korelasi antara nilai matematika dan menulis juga cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun keterampilan numerik dan keterampilan menulis berbeda, ya, ada sedikit hubungan di sini. Jadi intinya kesimpulannya semuanya hampir ada nilai berhubungannya, tetapi tidak mencapai nilai 1. Artinya tidak benar-benar saling berhubungan, tetapi ada potensi ya nilai itu berhubungan. Gitu. Oke, saya lanjut. Mungkin di sini ke bagian analisis keterbacaan. Nah, jadi berdasarkan visual yang tadi telah dipaparkan, itu dibuat cukup informatif dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pola dan hubungan dalam data. Label, skala, serta judul pada setiap grafik telah membantu dalam memahami makna dari data yang ditampilkan. Namun, ada beberapa aspek yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan keterbacaan, seperti mungkin ukuran fontnya pada sumbu dan mungkin pada sumbu dan nilai dalam heatmap agar lebih mudah dibaca. Seperti itu. Oke, kesimpulan. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan wawasan yang berharga dalam dunia pendidikan. Kursus persiapan ujian dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan performa akademik siswa, terutama dalam keterampilan literasi. Namun, untuk meningkatkan performa dan dalam matematika, sebetulnya diperlukan lagi hal yang lebih spesifik. Selain itu, adanya siswa dengan nilai yang sangat rendah dalam beberapa kategori menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam metode pembelajaran yang digunakan, sehingga intervensi yang lebih tepat dapat diberikan kepada siswa yang membutuhkan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.